untuk menikmati berkat dari firman Tuhan, sebab satu-satunya harapan kami hanya di dalam Engkau. Karenanya setiap firman Allah yang datang kepada kami sanggup mengubahkan, sanggup memperbaharui segala sesuatu, dan kami tahu firman-Mu adalah jawaban bagi setiap pergumulan-pergumulan kami. Nyatakanlah isi hati-Mu melalui hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini. Engkau memakai seturut mau dan rencana Tuhan, sehingga berita firman Allah sampai kepada setiap kami. Segala tipu daya muslihat iblis kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat 23. Kita akan sedikit banyak memperbincangkan tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 23. Kita baca ayat ini bergantian. Saya membaca ayat 19 demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan menunjukkan mereka. Murid-murid itu bersuka-cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengutus mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa tetap ada, dosanya tetap ada." Puji Tuhan. Tepat pada peristiwa kebangkitan yang diperingati oleh seluruh umat manusia yang percaya kepadanya, mula-mula Ia menampakkan diri kepada para murid tentunya. Dan sebuah pertanyaan besar, mengapa Yesus pertama-tama harus menampakkan diri kepada para murid? Karena memang pada waktu itu situasinya sangat genting, keadaannya sangat mencekam, di mana memang para murid sedang ada di dalam keadaan takut yang begitu besar. Kalau di dalam terjemahan King James Version disebut kata takut di situ, keadaan takut adalah merupakan situasi yang sangat takut. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada takut yang biasa, tetapi takut dalam pernyataan ayat yang ke-19 itu merupakan sebuah keadaan yang memang sangat
menakutkan. Ada sebuah ancaman teror yang begitu besar yang mereka rasakan. Kenapa? Karena ada satu resiko yang akan mereka tanggung ketika mereka nanti kemudian harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi untuk mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Ini berarti bahwa memang keadaan yang sangat menakutkan itu bukanlah sebuah isapan jempol, seperti seorang takut oleh sesuatu. Tetapi kenyataan yang sangat takut ini adalah memang betul ada resiko yang kemudian bisa mereka tanggung. Seperti Tuhan Yesus yang harus mati di atas kayu salib. Kenyataan ini membuat para murid begitu ketakutan. Sehingga inilah kemungkinan besar kenapa Yesus pertama-tama kali harus menampakkan diri kepada mereka. Bagaimana mungkin seseorang atau para murid yang akan dipakai oleh Allah untuk menyampaikan satu berita kesukaan besar tentang bagaimana lahir, bagaimana dia mati, dan bagaimana dia bangkit, sementara seseorang yang dipercaya untuk memberikan sesuatu berita kesukaan itu berada di dalam satu intimidasi yang besar. Contoh kasus saja, kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke dokter, Bapak Ibu Saudara tanya sedemikian lengkap, kemudian Bapak Ibu tanya, menurut dokter bagaimana? Sebagai seorang dokter yang baik, menurut saya dia harus memuaskan jawaban pasiennya. Sembuh tidak sembuh, dia harus berkata optimis gitu. Seorang dokter ketika kita datang, kita sakit, kita datang ke beliau, kalau dokter berkata negatif, pasti apa yang diberikan kepada kita itu tidak akan berdampak maksimal, tidak akan memberikan kesembuhan kepada kita. Meskipun obat yang diberi sesuai dengan kadar yang diperlukan oleh penyakit yang kita miliki, tetapi oleh karena sang dokter tidak memberikan arahan yang baik, maka ini pun akan berakibat fatal. Nah, sebagaimana para murid, mereka adalah pembawa berita kesukaan. Bagaimana mungkin intimidasi, rasa takut itu ada dalam hidup mereka, sementara mereka memegang emban tugas yang mulia itu. Tentu inilah yang dikonfirmasi oleh Yesus Kristus di dalam peristiwa kebangkitannya. Tuhan tahu persis rasa takut mereka. Itu sebabnya kehadirannya melalui peristiwa kebangkitan itu mengubah mereka sekalian. Seharusnya peristiwa penampakan diri Tuhan Yesus kepada para murid itu menjadi satu titik balik bagi mereka untuk kembali menegaskan atau memberikan ketegasan kepada mereka agar mereka memiliki satu keyakinan yang kuat. Tetapi justru kalau kita membaca ayat 19 sampai 23, masih juga kita dapati bagaimana mereka ada di dalam kekalutan yang besar,
Buktinya apa? Mereka berada di tempat satu ruangan dengan pintu-pintu yang terkunci begitu rapat. Oleh karena rasa takut yang besar, oleh karena intimidasi yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu, membuat mereka mengurung diri di dalam kamar. Saya sering saksikan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Tahun 2010, setiap saya mendengar motor RX ini, saya langsung masuk ke dalam kamar. Karena waktu itu setahu saya orang yang pakai motor RX itu mohon maaf, pakai celana pendek itu, kemudian pakai janggutnya panjang. Saya terintimidasi oleh itu. Nah, satu kali saya datang kepada ibu gembala senior saya. Saya tanya, "Tante, kenapa saya punya pengalaman seperti ini? Setiap mendengar motor ini, saya selalu terintimidasi. Membuat saya tidak bisa berbuat apa-apa." Beliau malah memberikan jabat tangan, "Selamat ya." Rupanya itu juga pernah dialami oleh beliau. Dia katakan, "Bolong sebenarnya sudah di leher saya, Sam," katanya, "waktu kami merintis di pasar Kota Bumi." Saya melihat ada satu intimidasi sehingga orang tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau juga katakan demikian. Saya tidak bisa apa-apa gitu. Saya ingin katakan begini, kalau kita terprovokasi oleh sesuatu yang kita kemudian respon begitu berlebihan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mungkin malah kita akan mengunci pintu kamar kita rapat-rapat, dan kita tidak mengizinkan sesuatu pun, entah berasal dari manusia, berasal dari Tuhan sekalipun, kita tidak memberikan izin. Kenapa? Karena kita menutup diri rapat-rapat untuk sesuatu, untuk sebuah perubahan. Karena memang keadaan mencekam. Tahun 94, saya tahu persis ketika gereja-gereja di Lampung itu dibakar, dirobohkan dan seterusnya. Satu kali ada informasi yang datang kepada gereja kami, "Malam ini pendetamu akan diambil gitu. Pendeta kalian akan diculik." Lalu kami sebagai anak-anak muda siap sedia gitu, membawa peralatan, ada yang membawa tombak, ada yang membawa pedang, ada yang membawa celurit, berjaga-jaga. Kita sampaikan kepada Bapak Gembala malam ini tidur aja ya. Di kamar tutup pintu rapat-rapat, izinkan kami menjaga. Malam itu menjadi sebuah malam yang menakutkan, menjadi sebuah malam yang begitu hening, tetapi dibarengi dengan rasa yang begitu mencekam gitu. Walau peristiwa itu tidak terjadi, hanya sekedar isu, tapi itu sempat membuat situasi tidak nyaman. Nah, di dalam situasi yang seperti inilah para murid ada. Benar-benar di dalam keadaan yang mencekam. Mereka tidak mengizinkan sebuah perubahan muncul di tengah-tengah mereka. Jangankan berharap mereka untuk melihat perubahan, untuk membuka celah pun bagi mereka enggak. Kebangkitan Tuhan Yesus seharusnya menjadi tonggak titik balik bagi mereka untuk mengubah,
tetapi justru mereka tanggapi sebagai sesuatu yang mencekam, yang menakutkan karena satu intimidasi. Saya melihat ada satu peristiwa yang bertolak belakang. Ketika rasa takut itu melebihi dari kenyataan, yang terjadi adalah pasti kekalutan. Kita tidak bisa akan berpikir jernih. Sulit bagi kita untuk membuka diri. Dan ini berarti mereka enggan untuk merubah sesuatu. Situasi itu begitu mencekam, menjadikan mereka berhenti, tidak bergerak. Tapi peristiwa ini, kenyataan yang dibangun oleh murid-murid ini sesungguhnya sebuah kenyataan yang tidak disenangi, tidak diizinkan oleh Tuhan. Karenanya di dalam ayat yang ke-19 pada bagian yang kedua, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yang dibutuhkan seseorang ketika berada dalam situasi yang sangat takut adalah kehadiran Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Itu sebabnya saya mempercayai begini. Kehadiran kita di dalam ruang ibadah, persekutuan-persekutuan ibadah, harus sampai kepada titik kita menikmati kehadiran Tuhan. Kalau tidak, ibadah kita akan hambar. Kalau tidak, kita tidak akan pernah merasakan damai sejahtera itu. Sebab hadirnya damai sejahtera itu adalah karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Kehadiran Tuhan, damai sejahtera itu tidak bisa diciptakan oleh manusia. Kita tidak bisa merekayasa. Tapi benar-benar memang damai sejahtera yang disebut Irene dalam bahasa Yunani ini diciptakan oleh karena kehadiran Tuhan. Bagaimana dengan materi? Apakah menghadirkan Irene damai sejahtera ini? Tidak bisa. Karena damai sejahtera yang mengubah keadaan takut itu hanya bisa diatasi oleh kehadiran Tuhan sendiri. Sebab kehadiran Tuhan itu memunculkan satu ketersediaan kehadiran Tuhan. Dialah yang menjamin sebagai penjaminnya. Kalau seumpama ya, saya ingat dulu kalau belum bayar uang sekolah, lalu bapak saya bilang begini, tenang aja, katanya begitu. Itu gampang. Kalau bapak saya udah ngomong gampang, hati saya tenang. Saya berangkat sekolah, karena biasa saya pemalu orangnya. Kalau belum bayar sekolah, saya nggak mau sekolah gitu, malu gitu. Tapi kalau bapak saya udah bilang tenang aja, biar sekolah. Kenapa? Bapak saya berjanji kepada saya, dia pasti menyediakan. Nah, rasa kekalutan, rasa takut yang besar sesungguhnya di dalam penamakan diri kepada para muridnya dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah situasi mencekam itu sesungguhnya tidak lain tidak bukan adalah memberikan jaminan, memberikan rasa tenang, memberikan rasa aman bagi mereka. Dan kalau kita membaca ayat seterusnya,
sampai mereka kemudian berani membuka kunci-kunci atau pintu yang terkunci itu. Di mana kemampuan itu ada? Tentu karena damai sejahtera dari Kristus itu yang tampil sebagai penjamin itu, yang mengubah suasana hati kita, bukan keadaan yang baik di sekitar, bukan seberapa banyak materi yang kita punya, tetapi kehadiran Tuhan itu. Betul apa yang dikatakan firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Dari mana kita memperoleh hati yang gembira? Dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Terjadinya perubahan dimulai dari ini. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ada 3 hal yang saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara terkait erat dengan peristiwa penampakan diri Yesus kepada para murid-muridnya. Yang pertama dari ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Yang pertama, saya coba ingin membahas satu kata di dalam ayat 20 bagian kedua itu, menunjukkan. Kata yang dipakai untuk menunjukkan di sini, pengertiannya adalah menuntun kepada bukti atau memberikan bukti, di mana selama ini bukti-bukti kebenaran yang telah disampaikan oleh Tuhan itu mereka sangsikan. Mereka meragukan sedemikian rupa. Tetapi setelah Tuhan menunjukkan bukti bagi mereka, ayat 20 selanjutnya dikatakan murid-murid itu bersukacita. Ketika Tuhan menuntun murid-muridnya kepada satu bukti, tangan yang berlubang paku, lambung yang ditikam, bukti konkret yang ditunjukkan kepada mereka, membuat mereka bersukacita. Nah, peristiwa kebangkitan Tuhan dan penampakan dirinya kepada murid-murid tidak lain tidak bukan adalah Dia sedang menuntun kita dan memberi bukti nyata. Kalau Bapak Ibu Saudara kita hanya sekedar diberitahu, paling 40-50% kita percaya, selebihnya kita sanksi. Tetapi kalau 50% kita percaya dengan berita, ditambah lagi dengan bukti yang konkret di mana Tuhan menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka, mereka akan mempercayai Tuhan. Itu sebabnya mereka bersukacita. Lihat perbandingan yang besar antara mereka berada di dalam pintu yang terkunci dan diubahkan oleh Tuhan, dalam ruangan yang sama. Sekarang ketika Tuhan menunjukkan bukti, mereka bersukacita. Artinya keadaan itu diubah oleh Tuhan. Suasana hati mereka diubahkan oleh Tuhan. Kenyataan tentang resiko yang harus mereka tanggung tetap berjalan di luar pintu rumah itu, tetap masih ada sekeliling mereka. Tetapi saya melihat kehadiran Tuhan ketika Tuhan menunjukkan bukti bagi mereka. Hati mereka, hidup mereka diubah dengan bersukacita. Sebuah keadaan yang tentu menggembirakan, yang menyenangkan.
yang mensejahterakan. Ketika keadaan kalut diubah menjadi sukacita. Dan ini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, tidak dikerjakan oleh tangan manusia. Manusia atau murid-murid tidak bisa merekayasanya. Bicara tentang sukacita, keadaan yang baik ini hanya diperoleh dari kehadiran Tuhan. Yang kedua, dari ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yang kedua, setelah Tuhan Yesus membereskan semua bentuk intimidasi, ketakutan, dan diubah dengan sukacita itu, sekarang Tuhan memberi tanggung jawab kepada mereka dengan berkata, sekarang aku mengutus kamu. Mengutus kamu itu artinya bahwa ketika mereka disuruh pergi dari tempat itu, tidak dibiarkan, tetapi dibarengi dengan penyertaan Tuhan. Kita belajar Bapak Ibu Saudara dari para murid ketika mereka diutus oleh Tuhan. Semuanya dibereskan, semuanya diperlengkapi. Setelah semuanya lengkap, sempurna, mereka baru diutus. Kalau konteks hari ini mungkin kepada kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, kita tidak harus pergi kemana-mana. Tetapi bicara mengutus ini adalah kita harus memberikan warna yang berbeda kepada sekitar kita. Menceritakan, bersaksi tentang peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh mereka. Ini seirama dengan Matius mulai pasal 5. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang. Artinya, di mana kita berada di dalam lingkungan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus mampu menjadi terang. Kita harus mampu menjadi garam. Itulah pengutusan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Bukan dengan kehadiran kita justru lingkungan menjadi gelap. Bukan justru dengan kehadiran kita di dalam satu lingkungan tertentu, lingkungan itu menjadi tawar. Tidak demikian. Tetapi kita ini harus datang memberikan rasa, memberikan warna yang berbeda. Kita harus membuka diri untuk terang itu. Sebab kata Alkitab, tidak mungkin orang meletakkan lilin itu, lampu di bawah gantang ditutupi, tapi akan tetap bersinar supaya lingkungan di mana dia ada, dia bersinar. Saya mempercayai bahwa dimanapun, kapanpun kita ada, konsep ini harus selalu melekat di dalam pikiran kita, bahwa kehadiran kita harus memberikan warna yang berbeda, harus menjadi terang, harus menjadi garam. Jangan justru kehadiran kita mempermalukan nama Tuhan. Nama Tuhan dicela, nama Tuhan didiskreditkan. Kalau nama Tuhan didiskreditkan karena kita tinggal di dalam kebenaran, karena memang demikianlah. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kekuatan domba adalah pada waktu domba itu tetap eksis sebagai domba, meskipun di tengah-tengah serigala. Dia tidak berubah menjadi kambing. Dia tidak berubah juga menjadi serigala.
Saudara, cakupan secara umum, secara luas di dalam ayat-ayat yang kita baca ini adalah bagaimana kita mampu mengalirkan, mengimplementasikan apa yang kita nikmati di dalam kehadiran Tuhan. Sebab berita kematian, kebangkitan Tuhan itu tidak hanya sekedar menjadi sebuah cerita, tapi itu harus hidup di dalam hidup kita ini. Dan kalau itu hidup nyata di dalam hidup kita, dimanapun kita diutus, kemanapun kita pergi, terang Kristus akan bercahaya di situ. Yang terakhir ayat 22 dan ayat 23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yang ketiga adalah mengembusi dengan Roh Kudus. Janganlah kemudian kita menafsir terlalu jauh. Ayat itu telah memberikan satu pengertian. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Artinya Tuhan akan memberikan kekuatan Roh Kudus kepada kita. Untuk apa? Supaya kita bisa mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Dihembusi dengan Roh Kudus, kenyataan yang dimungkinkan muncul adalah kita mengampuni. Dimulai dari sebuah tindakan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sulit Bapak Ibu Saudara mengampuni, memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan itu susah. Tapi saya percaya ketika Yesus berkata di dalam ayat 23, jikalau kamu mengampuni orang, dosanya akan diampuni. Menghembusi Roh Kudus ini berarti Anda dan saya harus mulai bergerak dari satu tindakan yang nyata, yaitu mengampuni. Suami dan istri belajar mengampuni. Anak dan orang tua harus belajar mengampuni. Sesama kita harus belajar mengampuni. Menyakitkan memang, melepaskan, memberikan pengampunan. Butuh menghilangkan gengsi. Ego ini perlu kita buang jauh-jauh. Tapi dengan Roh Kudus, Dia pasti akan memampukan kita. Karenanya peristiwa penampakan diri Yesus harus menjadi konkret nyata dalam hidup kita ini. Kapan kita terima Dia memberikan bukti? Saat kapan Dia mengutus kita? Saat kapan Dia menembus kita dengan Roh Kudus? Itu harus menjadi kenyataan yang begitu terbuka di dalam pribadi kita. Kita tidak bisa melihat orang lain, oh kamu kok gak mengampuni, kamu kok biasa-biasa saja. Tidak boleh. Tapi penilaian itu harus dimulai dari diri kita sendiri, baru kemudian merambah keluar. Karenanya ketika murid-murid diutus, bukan dunia dulu yang diubah, bukan lingkungan dulu yang dirubah, bukan keluarga para murid yang dirubah, tetapi murid-murid itu sendiri yang dirubah oleh Tuhan. Karenanya menurut saya menjadi penting peristiwa penampakan diri Yesus kepada para murid itu menjadi real atas hidup kita, menjadi nyata. Sebab Dia yang menunjukkan bukti, memberikan bukti, maka Anda dan saya harus bersukacita. Dia yang telah mengutus dan menaruh kepada kita satu tanggung jawab
menjadi terang di tengah-tengah kegelapan ini. Kemudian mengembusi dengan Roh Kudus, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kiranya peristiwa kematian, kebangkitan, dan penampakan diri Yesus real, nyata, terbukti atas hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang elegan di tengah-tengah lingkungan yang serba kacau ini, di tengah-tengah lingkungan yang tidak bermoral, tetapi kita mempertahankan kehidupan di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk semakin mengerti dan memahami kebenaran ini, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pemain musik silakan maju ke depan. Haleluya. Hatiku percaya. Haleluya, haleluya. Peristiwa penampakan diri Yesus setelah kematian dan kebangkitannya bukanlah satu peristiwa isapan jempol, tetapi satu peristiwa yang pernah terjadi dan itu mengubahkan hati para murid-murid. Bagi kita yang hidup pada akhir zaman ini, biarlah kebangkitan Tuhan, penampakan dirinya kepada para murid juga mengubahkan segala kekalutan, mengubahkan rasa takut kita terhadap segala resiko yang harus kita tanggung karena kita berdiri di atas kebenaran. Ada Tuhan yang memberikan damai sejahtera, ada Tuhan yang membuat kita bersuka cita, sebab Dia telah menyatakan dirinya, memberikan bukti. Tangan yang berlubang paku dan lambung yang ditikam, itu yang membuat murid mengalami sukacita besar. Dia mengutus kita untuk dapat memberikan warna di tengah-tengah lingkungan kita. Dan mari kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah dengan kita, karena itu menjadi satu rangkaian peristiwa di dalam kematian kebangkitan Tuhan.
Mari kita hidup bebas, mari kita hidup merdeka. Jangan mau diintimidasi oleh pekerjaan iblis. Kuatlah, teguhlah di dalam Tuhan, sebab Dia telah bangkit menampakkan diri kepada para murid-Nya. Pagi hari ini kami berdoa kepadamu, nyatakanlah isi hatimu kepada setiap kami yang hadir, kepada jemaat-jemaatmu dengan segala situasi hati yang kami alami. Tuhan sanggup mengubah, Tuhan dapat mengubah segala keadaan hidup kami untuk membuat kami bersukacita, membuat kami bergairah, membuat kami bersemangat melihat hari-hari kami. Meskipun ada banyak resiko yang harus kami tanggung, tapi penyertaan Tuhan yang sempurna itu akan menopang dan menolong kami sampai kepada kesudahannya. Diberkatilah seluruh umat-Mu, kekayaan kemuliaan Tuhan menjadi bahagian atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang diberkati bersama katakan amin. Selamat Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran-Mu yang sudah kami terima. Kiranya apa yang sudah kami terima pagi ini Tuhan boleh menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami untuk kami jalani hidup selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan ini. Berkati seluruh pelayan-Mu. Kami akan memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita dipilih dan menempatkan, kita dipilih dan Tuhankan, kita dipilih dan dipujikannya, memuliakan hanya bagi Dia. Diucapkan selamat ulang tahun kepada anak Daryl Z tanggal 12, kemudian Ibu Riaware tanggal 13, Bapak Betsian Pangaribuan, ini sudah di Papua tapi dia selalu ikut ibadah online.
Kemudian saudara Andreas Stefano, anak Ibu Tasoy, tanggal 17, selamat ulang tahun. Kemudian Ibu Surjani Miharja, tanggal 19, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kemudian saudara Wendy, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada Ibu Felicia hari ini. Oh, 24 ya? Ini sekarang berapa sih? 23 ya? Besok selamat ulang tahun Ibu. Iya. Ya, selamat ulang tahun. Yang belum juga diucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat berlibur Bapak Ibu Saudara, masih ada waktu sekitar 1 minggu lebih. Selamat berlibur, kiranya Tuhan menolong perjalanan kita sampai tempat tujuan dengan selamat. Dan berlibur itu tidak harus keluar rumah ya, tapi di dalam rumah juga bisa berlibur. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang, mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita dalam doa. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan yang telah memungkinkan semua ibadah berjalan dengan baik dari awal sehingga selesainya. Hamba berdoa buat anak kami Daryl Zain, Ibu Ria Warai, Bapak Bensian Pangaribuan, Saudara Andreas Stefano, Ibu Suryani, Saudara Wendy. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang lain. Biarlah kiranya kasih anugerah kemurahan Tuhan menyertai mereka sekalian. Hamba berdoa tangan-Mu yang penuh kuat dan kuasa menolong jemaat-jemaat Tuhan. Usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati dengan berlimpah. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka buat menjadi berhasil oleh karena Tuhan. Tuntunan Tuhan menyertai mereka sekalian. Di masa-masa liburan ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai semuanya. Dan oleh karena rahmat dan kemurahan Tuhan, kami kembali di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa bagi Ibu Lita yang akan melahirkan anak pertama. Tuhan berkati kandungan, berkati ibu, berkati anak dalam kandungan, disehat berkuat di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang lain yang sedang sakit, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Anugerah damai sejahtera melimpah atas hidup mereka. Menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir maupun yang sedang berlibur ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjaga dan memelihara. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati rencana kami untuk memperluas ruangan ibadah. Tuhan yang menyediakan semua yang kami perlukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.